Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita diberi hidayah iman Islam kita, dan alhamdulillah kita telah dibangunkan kembali untuk menapaki kehidupan di dunia ini sebagai bekal kita nanti insyaallah di akhirat, sehingga kita bisa menuju atau mencapai daripada kita punya, Allah punya visi dan misi hidup kita, yaitu visi kita hidup untuk mencapai kembali kepada asal kita, yaitu di akhirat atau di surga kita nanti insyaallah. Dan misi hidup kita di dunia ini adalah oleh Allah diberi misi sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah sebagai hamba Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk selalu beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk berdakwah sebagai dai, mengajak perbuatan yang baik dan memberi peringatan atau memberikan ke hal-hal yang tidak baik menuju ke kebaikan, al-ma'ruf nahi munkar. Salam dan salam semoga pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan semua umat termasuk kita nanti, dan semua umat sampai akhir zaman yang selalu taat dan selalu taat takdim menjalankan, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencapai misi dan visi hidup yang tadi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehingga akhir goal kita adalah fil jannah, yang kita harapkan kelak nanti hidup kekal selama-lamanya. Allahumma amin. Jamaah ba'da subuh yang rahmatullah yang kami hormati, dan para pendengar radio apa ya, edisi Balikpapan yang dan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mereview kembali. Di sini saya hadir lagi di Balikpapan dalam rangka memenuhi undangan dari saudara-saudara kami di sini di Balikpapan. Pertama, kita ingin saling amar ma'ruf nahi munkar, di mana kewajiban kita sebagai khalifah, sebagai umat dan sebagai dai untuk coba kita laksanakan dengan baik. Dan hal ini menyambung yang kemarin, menyambung mukadimah yang kemarin kami sampaikan, bahwa sholat adalah tonggak untuk menuju kita kepada visi hidup kita, ya, goal kita nanti di akhirat kelak. Kemarin saya sampaikan bahwa ada sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebut dengan sholat khusyuk. Kemarin kami sampaikan ya Pak ya, saya review dulu. Atau sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sholat yang khusyuk, sholat yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sholat
yang justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ini yang menjadi pemikiran kita. Yang menjadi pemikiran kita, sholat justru menjerumuskan kita atau menyelakakan kita ke dalam neraka. Masya Allah. Ini. Jadi ada dua, Pak. Ini mungkin jarang dikaji ya, Pak ya. Jarang dikaji. Sholat itu justru menjerumus dalam ke neraka kita. Masya Allah. Bukan neraka, ke dalam neraka. Ini. Yaitu apa? Di dalam surah Al-Maun ayat 56 ya. 45 disebutkan bahwa sholatnya orang syahun, alladzina hum an sholatihim sahun. Subhanallah. Ini apa yang disebut dengan sholat sahun? Adalah sholatnya orang-orang yang lalai. Ya, kemarin saya sampaikan, ini review lagi, saya review. Kemarin karena nggak on air ya Pak ya, jadi saya review lagi. Ini sholatnya orang yang lalai. Lalai dalam apa? Lalai dalam melaksanakan sholat sendiri. Melaksanakan sholat. Ya, ada orang yang sudah waktunya sholat mengending-ending. Istilah orang Jawa itu menunda-nunda waktu. Akhirnya bolong sholatnya. Itu. Tapi dia sholat nanti mengkodonya mungkin. Lagi rapat. Sebentar lagi ini kan selesai rapatnya, ini azan, tanggunglah lagi rapat gitu ya. Kan gitu. Tanggung ini mesinnya masih belum selesai, lagi bongkar mesin gitu. Tanggung lah tukang sedikit gitu kan. Kurang sedikit gitu. Dia lalai. Lah, kurang sedikit akhirnya dia masuk ke waktu sholat yang lain, akhirnya tidak sholat. Misalkan contohnya sudah waktu sholat duhur gitu ya. Ini tinggal diperkirakan paling tinggal 5 menit selesai rapatnya gitu ya Pak ya. Nah, karena menganggap nanti 5 menit selesai, dia melanjutkan lagi. Nggak terasa enaknya itu, ya kan? Masuk waktu asyar, gitu. Subhanallah. Ini berarti kan menghambakan dunianya, bukan menghambakan Allah. Ini yang Allah tidak senangnya begitu. Allah itu tidak mau dipoligami, Pak. Poligami. Jadi Allah itu nggak mau diduakan. Ya, tidak bisa diduakan Allah itu. Kalau menduakan Allah berarti musyrik. Benar nggak Pak? Nah ini padahal urusan dunia itu kan urusan sedikit sekali. Urusan rapat itu sebenarnya sedikit sekali. Berapa miliar yang akan diterima dan itu akan menolong kita gitu loh. Masya Allah. Ini yang disebut dengan saum. Alladzina hum an sholatihim sahun. Subhanallah. Namanya menunda-nunda pekerjaannya gitu. Meskipun nanti mungkin dia sadar, kemudian dia mengkodonya di waktu asyar misalkan, tetap aja dia sudah celaka. Dia sholat tapi celaka. Subhanallah. Yang kedua Pak, yang kedua adalah lalai dalam memperbaiki sholat. Ya, lalai dalam memperbaiki atau menyempurnakan sholat. Gitu. Lalai dalam memperbaiki maupun menyempurnakan sholat. Kita sudah menganggap dirinya itu benar. Karena sholat itu berarti menyepelekan. Benar nggak Pak?
menyepelekan sekali sholat kita. Lalu saya sudah sholat dari umur kecil kok, dari TK sudah saya diajarin sama ustadznya, bener nggak Pak? Sudah diajarin sama ustadznya dari kecil, dari umur balita, TK, SD, SMP, SMA sudah diajarin sholat. Kalau ada seminar sholat, ada pengajian sholat, apa? Sholat kan kayak gitu-gitu aja, begitu ya Pak? Gitu-gitu aja sholat. Ya memang sholat itu satu pekerjaan yang tidak bisa dirubah-rubah. Dari zaman Nabi Rasulullah SAW, malah sebelumnya, ya, sampai hari akhir itu tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak ada perubahan sedikit pun tentang sholat itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai syarat-syarat sahnya sholat, doa-doanya sholat, gerakan-gerakannya sholat, zikir-zikirnya sholat, bacaannya sholat, tidak ada perubahan sedikit pun, tidak ada. Ini cuma kita lalai dalam mereview kembali apa yang sudah kita pelajari dahulu. Ini, ya. Jadi dari mulai bagaimana? Dari mulai niatnya, dari mulai tata cara niatnya, ya, ini harus kita perhatikan sekali sehingga tidak termasuk ke dalam orang yang lalai dalam menjalankan sholat. Masya Allah, gitu. Karena sholat itu bisa menjerumuskan kita atau mencelakakan kita. Itu yang kedua. Yang pertama adalah sholat itu bisa menolong kita dalam segala hal. Itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wastaghfirullah Nabi wasallam. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apabila kamu percaya kepada Allah, salah satu sholat adalah kewajiban yang pokok di dalam sholat ini. Subhanallah. Jadi saya harapkannya kita selalu mereview kembali, mengingat kembali, mempelajari terus. Jangan sampai putus-putus mempelajari sholat. Meskipun kita sudah hafal, katakan ya, meskipun setiap hari kita laksanakan, kita kejar terus kesempurnaan itu. Karena yang paling sempurna tuh kita nggak ngerti gitu loh. Mencari terus kesempurnaan ini. Nah sehingga apa? Kalau kita sholatnya sudah sempurna, insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kita peroleh, Pak. Kita dapatkan. Pasti itu. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat yang awal-awal Al-Baqarah itu. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan pun sedikit pun Al-Quran itu bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah bilang, katakan bahwa sholat itu bisa menolong kehidupan kita, pasti Allah akan menolong itu dengan sholat itu. Tapi kenyataannya apa? Banyak sekali saudara-saudara kita dan kita pun kadang-kadang, diri kita sendiri pun kadang-kadang sudah sholat wajib, kemudian kita sudah sholat sunnah, ya, dari mulai rawatibnya, dari mulai sholat hajatnya, dari mulai sholat duhanya, dari sholat apalagi tahajudnya, ya kan Pak ya. Tetapi bonusnya dijanjikan Allah nggak dapat ya Pak. Ini kenapa ini? Ya kita coba, mari kita belajar bareng-bareng. Saya pun juga lagi belajar, masih banyak belajarnya, ya. Oke.
Baik. Jadi untuk bisa mendapatkan yang dijanjikan Allah SWT, kuncinya adalah satu. Ya, kita review kembali ya Pak. Saya ingatkan kembali. Kuncinya adalah satu. Apa Pak? Ada yang tahu Pak? Kuncinya? Dulu pernah saya sampaikan. Kuncinya apa Pak? Ilmu ya. Jadi ilmukan. Diilmukan semuanya. Ya, jadi kita nggak usah mengikuti golongan A, B, C, D, E, F, G. Apa itu NU, Muhammadiyah, apa saja. Yang penting di sini diilmukan. Kalau sudah diilmukan, mau golongan apa aja nggak masalah ya Pak ya. Ya kan? Karena dasarnya ada. Itu dasarnya ada. Itu. Jadi kita ilmukan bagaimana tata cara sholat yang benar. Kita mulai review kembali. Dulu mungkin saya sudah pernah saya sampaikan bahwa suatu amal ibadah itu akan sah ya kalau pertama diilmukan. Ibadah itu tergantung dengan niatnya. Ini kita mulai masuk ke materi niat ya. Niat. Sebelum kita melaksanakan ibadah pasti ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Betul nggak Pak? Syaratnya adalah kita contohnya bersuci ya dalam sholat. Nanti kita praktekkan nanti pada hari Ahad ya. Ahad kita nanti praktekkan bagaimana bersuci yang bisa memberikan efek hidroterapi sebagai terapi. Hadas kecil gitu kita dengan wudu yang sesuai dengan Rasul itu bagaimana sih? Sehingga Rasulullah itu sehat dengan wudu saja. Rasulullah itu wudu pernah mencontohkan hanya satu cawukan, tapi bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu gimana caranya? Dan bisa menyehatkan titik-titik akupunktur. Kalau sekarang zamannya akupunktur gitu ya. Akupunktur yang di lidah itu bagaimana bisa menyehatkan apa? Di tangan itu bagaimana bisa untuk menyehatkan? Untuk jantung misalkan ada yang sakit jantung, mana yang perlu pada saat itu ditekan-tekan itu. Ya, itu ada semuanya. Ya. Jadi nanti wudunya itu selain memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya, tetapi di sini kita mencari bonusnya, yaitu kita mendapatkan kesehatannya ya. Sehingga apa? Wudunya itu bisa memberikan pencerahan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya begini, Rasulullah SAW, apabila kamu marah itu kan ada setan ya, benar nggak? Maka wudu kamu itu wudu sehingga reda amarahnya. Nah nanti wudu yang mana yang bisa meredakan atau menenangkan pikiran kita itu ada titik-titik yang harus di stimulan itu pada saat wudu. Ternyata subhanallah setelah kita pelajari itu untuk tangan saja, itu untuk lambung bisa ya, untuk ginjal bisa, subhanallah. Sehingga betul Rasulullah itu nggak pernah sakit, sakitnya pada saat mau meninggal dunia saja baru sakit itu, subhanallah. Dari wudunya dan gitu. Kemudian yang kedua adalah mandi wajib atau mandi sunnah, menghilangkan hadas besar. Ini juga ada tata caranya ya. Nanti insya Allah kalau kita pelajari namanya hidroterapi, terapi air dengan mandi dengan itu, Bapak akan terkagum-kagum. Yang tadinya Bapak punya rematik ya, kemudian asma, alergi ya, angin dingin, biasanya kena dingin saja itu sudah menggigil gitu ya, atau gatal-gatal gitu. Dan biasanya mandinya tuh dengan air hangat ya kan.
Ini orang-orang yang punya uang tuh, yang punya apa namanya termo ya, yang di atas gitu kan, mandinya dengan air hangat ya. Subhanallah, itu sebenarnya hal-hal yang mubazir. Kalau dikumpulkan uangnya itu, ya listrik dan gasnya itu bisa untuk membantu orang miskin. Subhanallah, banyak sekali ya Pak. Nah, kita alihkan anggaran untuk beli gas, untuk beli listrik, ya kita salurkan pada, misalkan kita wakaf produktif ya, wakaf produktif, membuat rumah sehat. Mudah-mudahan di sini ada rumah sehat ya, jangan rumah sakit lah. Rumah sehat. Kalau rumah sakit nanti orang yang datang itu sakit mulu, nggak sembuh-sembuh ya, karena rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, ya orang sakit masuk rumah sakit, bayangin aja. Jadi sakit kan? Lah ini. Kalau di luar negeri kan hospital ya, perawatan ya. Hospital kan artinya perawatan. Kenapa kok kita jadi rumah sakit gitu? Nah ini. Jadi nanti kita harapkan di Jambi kemarin saya diminta oleh gubernurnya, ada Pak Nur, namanya Pak Nur, dia punya pondok pesantren di Jambi dan punya lahan di kota Jambi itu luas. Dia wakafkan untuk mendirikan rumah sehat. Tadinya itu mau rumah sakit. Saya bilang jangan rumah sakit, untuk apa rumah sakit? Undang-undang sudah membolehkan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ya, jadi Indonesia sudah mengenal dua sistem pengobatan. Pengobatan konvensional, kemudian pengobatan tradisional. Ya, traditional medicine namanya. Itu boleh di Indonesia sekarang, ya, dilindungi semuanya dan diarahkan ke kita semua. Ini. Dan kenyataannya bahwa tantangan dunia kesehatan sekarang itu akibat dari pengobatan konvensional itu, subhanallah. Apa sekarang tantangannya? Adanya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik. Semua orang kalau sakit dikasih antibiotik. Coba bayangin. Ya. Bayangin aja itu. Kalau tidak sembuh, nanti ditingkatkan lagi dengan antibiotik yang tinggi lagi. Iya kan? Akhirnya dia tidak bisa, tubuh kita akan kebal terhadap antibiotik. Kedua, terjadi mutan. Mutan, tahu ya mutan ya? Mutan itu menjadi penyakitnya kebal, kemudian dia berubah lagi menjadi penyakit yang lain. Dan itu tidak bisa disembuhkan lagi. Akhirnya begitu dan begitu terus. Akhirnya sekarang WHO bingung. Iya kan? Ini terjadi timbullah penyakit-penyakit baru yang tidak ada obatnya. Kedua, adanya efek samping yang tidak bisa terhindari. Itu, efek samping yang tidak terhindari. Ya. Kemudian penyakit-penyakit degeneratif itu tidak bisa disembuhkan melalui kedokteran. Ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah la raiba fi hudal muttaqin. Sudah tidak ada keraguan, Allah memberikan petunjuk dalam menghadapi permasalahan. Subhanallah. Ya, pasien-pasien saya kankernya sudah D4 semuanya, hampir semua D4. Pak Hamzah setelah nih Pak, Bapak yang itu sudah berapa tahun kena sakit, saya nggak sebut kena sakitnya apa, itu rahasia saya. Ya kan ya Pak. Alhamdulillah ikut di sini pelatihan hanya beberapa menit, alhamdulillah bisa ada perubahan sampai hari ini. Alhamdulillah tinggal sedikit lah, tinggal berapa persen. Subhanallah. Ada orang gagal ginjal 14 tahun, sudah tidak mungkin dia hidup. Subhanallah. Tidak bisa sholat karena nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Subhanallah, Allah memberikan petunjuk, izin dengan Allah, tidak cuci darah. Kemudian hanya 15 menit dia bisa jalan, bisa sholat dari takbir sampai salam. Itu Allah sudah mencontohkan dengan melalui Rasulullah SAW. Karena semua ilmu kedokteran itu dari Islam. Ibnu Sina, operasi ad-lutut dan sebagainya itu dari Islam. Cuma kita kadang-kadang sok
Western minded. Iya kan? Benar nggak Pak? Kalau ada teknologi canggih hanya sekedar penampakan, kita terkagum-kagum. Ada MRI, ada endoskopi, terkagum-kagum. Iya kan? Udah jelas itu kanker, untuk apa diobservasi? Iya kan? Habisin uang aja. Udah tahu itu kanker, diobservasi terus. Setiap minggu diobservasi, biaya observasinya mahal, hanya jadi ATM orang. Bener nggak Pak? Ya kalau bapak semua dan ibu-ibu semua di cover asuransi. Nah yang orang nggak mampu, ya kan? Padahal teknologi Al-Quran subhanallah, ya kita sudah bisa mendeteksi semua penyakit dan itu valid, akurat teknologinya dengan mendeteksi hematologi, dengan patologi, anatomi, ya sebenarnya ada cara-cara diagnosa, cara-cara observasi yang manusiawi yang bisa tidak menimbulkan efek samping. Itu ada semua. Karena tubuh kita itu punya yang namanya imun, daya tahan tubuh. Setiap perubahan di dalam tubuh itu tubuh kita akan reaksi dan kemudian menumbuhkan atau menciptakan daya tahan tubuh tersendiri. Contoh, kita kena virus HIV misalkan, tubuh kita akan reaksi memerangi HIV itu, ya, dan itu akan terdeteksi melalui darah, itu pasti, karena darah tubuh akan melalui darah. Kita kena kanker, otomatis daya tubuh kita akan menolak dan akan melawan kanker itu, ya, dan itu bisa dicek melalui darah. Ambil darahnya, misalkan kalau dengan kanker payudara itu kita bisa kecek dengan CA153. Tidak perlu biopsi, tidak perlu ambil tindakan dulu, ambil itu dulu, ya bisa dilihat dari itu. Kemudian kalau kena prostat tidak perlu dibiopsi Pak, tapi dengan PSA, ambil darahnya, dilihat PSA-nya, pakai reagen, itu misalkan gitu. Kalau bapak misalkan bapak kenapa lipoma, kanker, bisa dengan CA dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semuanya itu bisa. Itu tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah medis medit atau tidak? Ini sayang Pak, sayang sekali. Ya, saya menghadapi kayak semalam pasien itu, kasihan sekali. Ya, tadinya seharusnya tidak perlu sampai stadium 4 kalau penanganannya benar. Itu sudah meleleh. Ya Allah. Kenapa penanganannya enggak holistik? Orang sakit kanker, orang kena stroke, itu pasti punya masalah pribadi yang sangat mendalam. Pasti itu. Jadi yang diobati adalah apanya dulu? Penyebabnya dulu yang disebabkan. Kenapa dia kena kanker? Kenapa dia stroke? Kalau penyebab utamanya sudah kena, baru diobatin fisiknya. Kankernya dibunuh, ya, kemudian disempurnakan. Jadi sebenarnya definisi kanker contohnya itu kanker itu resivable. Sel kayaknya kanker adalah pertumbuhan sel yang nggak normal. Itu bisa dinormalkan kembali menurut ilmu pathologi. Itu bisa dinormal kembali dengan intervensi kalium tinggi. Kalau itu kalsiumnya tinggi, antioksidan tinggi, sel kanker itu resivable. Sel kanker itu akan kembali menjadi sel normal. Itu definisinya. Kenapa harus dioperasi dulu dan sebagainya. Ini yang saya nggak ngerti. Itu teori-teori sudah menunjukkan demikian. Gitu. Itu teorinya orang Barat saya pakai malah itu. Ya, dan di dalam Quran sudah ada semua.
Dan alhamdulillah orang kena kanker hati sudah sirosis, sudah tinggal 1 minggu meninggal dunia, dalam waktu 1 minggu dia sembuh, kan gitu. Ya, subhanallah kan. Jadi sekarang mari kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hukum-hukum Allah, di mana kuncinya adalah sholat, Pak. Kalau sholatnya kita benar, sempurna, maka kita sehat. Semua penyakit hilang, benar itu, yakin. Kemudian yang kedua, pola hidupnya yang baik, makan yang baik. Tolong makan yang secukupnya aja sesuai Rasulullah. Makanlah kamu sekedar untuk menegakkan tulang belakang kita. Gak usah berlebihan. Ini makan dan minum itu jangan berlebihan. Itu insya Allah gak ada diabetes, tidak ada kolesterol. Ya, betul itu. Allah mencontohkan demikian. Makanlah kamu sebelum kamu lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Oke, waktunya tinggal 2 menit, 3 menit. Ada yang mau tanya, Pak? Silakan. Ada hubungannya sama yang sekarang tentang imunisasi. Imunisasi. Bermanfaat untuk apalagi bayi-bayi sekarang imunisasi. Mau haji sampai imunisasi itu bermanfaat. Karena masyarakat ini kita sudah punya imun. Baik. Jadi dengan teknologi itu imunisasi bisa kita lakukan itu hanya menstimulan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Pak. Ya saya sah-sah saja. Ya, cuma yang dikhawatirkan demikian, Pak. Yang namanya produk manusia, ini kan produk manusia ya, Pak ya. Itu pasti ada errornya, iya kan? Ada errornya. Dari sekian ribu, makan jadi 1000 sampel gitu ya, pasti ada yang error, iya kan? Nah, yang error itu yang bahaya. Yang namanya virus yang sudah dilemahkan, itu kan virus yang dilemahkan ya. Lah, pasti ada 1-2 virus yang masih sehat. Lah, ini yang jadi permasalahannya. Kalau masuk dalam tubuh gimana? Ya, namanya manusia lah, pasti ada errornya. Ini yang jadi permasalahan. Dulu orang-orang dulu juga nggak pakai imunisasi juga sehat. Rasulullah juga nggak sehat. Cuma sekarang karena mungkin kehidupannya kompleks gitu ya. Dan yang penting di sini imunnya itu dalam prosesnya halal gitu ya. Ini harus diperhatikan sekali, kan gitu. Ya, silakan saja sih masalah itu kan. Cuma ya itu, kalau saya juga nggak imunisasi gitu, tapi monggo saya nggak menentang, nggak ini saya nggak. Itu kan suatu ikhtiar. Menjaga kan lebih baik daripada mengobatin, ya Pak ya. Cuma ya itu ada resiko, ya kan, ada resiko. Kemudian di dalam Islam ya sebenarnya segala sesuatu yang sifatnya racun dan itu tidak baik di dalam tubuh adalah haram hukumnya. Jadi pada kesimpulannya sebenarnya apa itu haram, ya kan? Itu karena itu racun kan gitu. Ada yang nggak haram, itu dengan kembali ke alam. Itu kalau mau, tapi ya itu gitu Pak. Jawaban saya, insya Allah. Ada yang mau tanya lagi? Dikasih waktu 5 menit saya lebih. Silakan, ada yang mau tanya? Ya. 6 tadi itu. Harus ya? Nggak ngerti. Ya saya nggak tahu juga. Ya udah, Bapak kerja dulu. Program sekarang tentang bayi itu bagus sekali kan. Bayi eksklusif yang dideteksi itu 2 tahun. Kebetulan anak saya sendiri itu betul dipraktekkan sampai 2 tahun persis. Cuma itu kembali kepada imunisasi dari badan terbawa oleh sang dokter harus Iya betul. Dari
imun sendiri. luar biasa. Subhanallah. Apalagi ASI yang baru keluar ya. Ya. Restroom itu ya, itu kalau restroom itu yang paling bagus yang warnanya kuning. Itu daya tubuhnya itu untuk meningkatkan daya tubuh itu subhanallah. Dan yang jadi permasalahan sekarang yaitu Pak, gara-garanya itu ibu-ibu sekarang itu pada kerja, salahnya suaminya. Wong istri kok suruh kerja, ya kan? Ya kayak gitu kan. Kalau misalkan istri-istrinya itu tidak kerja, kan mesti anaknya. Dan kemudian memang ada kecenderungan orang sekarang itu hormonnya itu ini Pak, hormon prolaktinnya terganggu Pak. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang menstimulan orang itu hamil, menstimulan payudara untuk menghasilkan air susu, ya, yang menstimulan adanya menstruasi, yang mengatur menstruasi, yang mengatur kehamilan, yang mengatur ASI itu hormon prolaktin. Nah ini karena pola hidupnya manusia sekarang, termasuk dalam pola makan ya Kak ya, itu produksi prolaktinnya itu terganggu hormonalnya itu, sehingga banyak sekali sekarang itu perempuan kena kista, kena miom. Ya, kemudian disambung lagi dengan KB hormonal. Itu bahaya sebenarnya. Jadi KB hormonal itu resikonya terhadap perubahan hormonal. Ya, perubahan hormonal. Mau KB Islam sudah mengajarkan dengan sistem ajal. Ada ajal tahu ya? Ya, kalau misalkan mau tidak punya anak, itu sperma pada saat kotus, pada hubungan suami istri itu sperma dikeluarkan di luar kan gitu. Tapi kan sulit kontrol ya. Tapi saya punya KB alami, yaitu dengan meminum pacing, pohon pacing namanya. Itu KB alami. Itu untuk gagal ginjal sebenarnya, obat gagal ginjal untuk diuretik, tapi punya efek untuk melemahkan sperma ataupun melemahkan kualitas dari indung telur. Itu spermanya jadi lemah. Tapi kekuatan seksualnya bagus, tidak mempengaruhi dari itulah ya. Itu jadi enggak masalah. Ketawa. Itu ya. Itu saya punya. Bagi bapak-bapak yang pengen KB alami, saya punya obatnya resep gitu ya, dan bisa meningkatkan menjadi suami yang sejati. Itu ada Pak, jangan khawatir ya. Mau pesan berapa? Jadi ada semuanya, ada kok. Kemudian cara-cara hubungan suami istri di dalam Islam pun diajarkan. Itu bisa untuk KB sebenarnya, cuma kan tidak diajarin ya Pak. Kalau di pesantren dulu ya, pesantren santri-santri yang umurnya sudah dewasa, yang sudah masa nikah, itu dipisah. Kemudian diajari, ada kitab khusus tentang bagaimana hubungan suami istri, bagaimana untuk KB-nya itu ada. Itu di Purwokerto begitu. Di sini mau belajar juga boleh, ada kitabnya. Itu bagaimana hubungan suami istri dengan Rasulullah dan sebagainya ada. Seharusnya ini diajarkan bagi orang-orang pranikah. Sebelum menikah itu diajari. Iya, sex education. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada tanya kita tutup. Sudah 5 menit jatahnya. Bagi peserta jamaah maksud saya di sini yang nanti pengen menyempurnakan gerakan sholatnya, kemudian wudunya, mandinya, insya Allah kita adakan training atau workshop pada hari Ahad jam 9. Ya, kontribusinya hanya 100.000, itu kembali kepada Bapak Ibu. Ya, itu 100.000 untuk biaya makan dan lain-lain. Ya, itu insya Allah. Kalau di luar sini itu biayanya ada yang
mahal-mahal di sana. Ini diberi kebijakan oleh panitia. Jadi silakan bawa aja pasien-pasien ke sini yang sakit apa saja pas saat terapi, ya, yang sudah lama nggak bisa jalan, ya, silakan bawa saja. Insya Allah, jika Allah mengizinkan dan meridhoinya dalam waktu yang tidak lama, insya Allah Allah mengizinkan kesembuhannya. Insya Allah itu. Jadi bawalah putra-putra, cucu, kemudian mantu, ya, istri, suami datang untuk menyempurnakan sholat. Intinya sebenarnya disempurnakan sholatnya. Dengan sholat yang sempurna, kita akan mendapatkan bonus apa yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya Pak ya. Datang semuanya terampil di sini, insya Allah. Saya ajarkan tentang gerakan sholat, tentang hidroterapi, tentang terapinya. Baik Bapak-Bapak jamaah subuh rahimahullah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Bapak dan pemirsa di rumah yang sedang mendengarkan ini, mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah dari taklim kita ya pagi ini. Saya selaku pribadi mohon maaf ada kesalahan saya, khilaf saya, karena saya manusia biasa yang pasti banyak kekhilafan, kekurangan saya. Dan apabila ada manfaatnya ya kita bersyukur sama Allah dan diambil manfaatnya, dilakukannya. Baik, sebelum akhiri kita doa penutup majelis. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.